Bagaimana sebenarnya prosedur pembuatan Perpu dan apa implikasi hukum dari terbitnya Perpu Cipta Kerja? Kita bahas bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari, dan kami juga telah mengundang perwakilan pemerintah melalui KSP, tetapi belum ada yang mengonfirmasi hadir hingga saat ini. Kita sapa terlebih dahulu Bung Ferry, selamat malam. Malam Mbak Priska. Kalau kita lihat dari putusan MK nomor 91 tahun 2021, menurut pemerintah itu tidak membatalkan isi atau materi dari Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ke arah prosedur, dan dianggap Perpu ini sesuai dengan prosedur. Anda melihat demikian? Ya, dari 9 poin amar putusan MK nomor 91 PUU 18 Romawi tahun 2020 tidak satu pun yang memerintahkan dikeluarkannya Perpu. Perintah itu semua berkaitan dengan perbaikan prosedural pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya akan terasa janggal sekali kalau kita baca Perpu nomor 2 tahun 2022 ini, di konsideransinya di bagian pertimbangan disebutkan bahwa ini adalah upaya perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal Perpu bukanlah perbaikan undang-undang. Perpu itu berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah dibentuk, dikeluarkan karena hal ihwal kegentingan memaksa. Hal ihwal kegentingan memaksa berdasarkan putusan MK yang lain nomor 138 tahun 2009, ketika itu Prof Mahfud masih ketuanya, disyaratkan 3 keadaan bisa dikeluarkan. Satu, keadaan yang memaksa, ya, tanpa dikeluarkan Perpu terjadi kondisi yang genting memaksa. Kedua, ada hukum tapi tidak menyelesaikan masalah. Pengaturannya ada tapi tidak terkait dengan masalah yang dipersoalkan. Oke. Atau ada kekosongan hukum. Dan yang ketiga, itu prosedural pembentukannya dibutuhkan secepat-cepatnya. Maka 3 hal itu jadi standar. Prof Mahfud tuh yang ngeluarin. Kalau Nah, sekarang berlaku seperti ini, implikasinya apa begitu sederhananya yang akan dirasakan pekerja yang mendapatkan apa ya, kalau kita lihat dampak dari Perpu ini misalnya, apa itu sederhananya Bung Ferry? ya, Perpu ini sebenarnya jalan memutar, ya, akal-akalan dari presiden dan pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini copy paste Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang kemudian janggal. Akibatnya, ya, ketatanegaraan kita jadi rusak. Hmm. Besok ke depan kalau ada undang-undang yang tidak sesuai Undang-Undang Dasar dibatalkan MK, Presiden tinggal keluarkan Perpu. Kalau kemudian upaya checks and balances, ya, dari masing-masing lembaga, kalau pembentuk undang-undang otoriter nanti mekanisme saling koreksinya di MK tuh. Begitu dikoreksi karena tidak sesuai Undang-Undang Dasar, pembentuk undang-undang suka-suka saja mengeluarkan Perpu karena presiden adalah pembentuk undang-undang, gitu ya. Nah, ini yang akan merusak hak-hak konstitusional orang. Orang akan susah memperjuangkan berbagai hal. Nah, lebih parah kalau dilihat dari Perpu ini, coba perhatikan baik-baik. Dia menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dicabut. Mana mungkin perbaikan mencabut undang-undang, gitu ya. Lalu lucunya lagi, bagi saya lucu sekali, karena setelah dicabut, Perpu ini memberlakukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi undang-undangnya, payungnya dibatalkan, tetapi peraturan pelaksananya dipakai, begitu ya. Di dalam ilmu perundang-undangan mana ada yang seperti ini? Ini Kalau dianggap ini satu-satunya tidak pernah tepat, Bung terjadi. Ferry, jikalau nanti ada political review oleh DPR, itu apakah cukup pun dibawa ke judicial review, apakah itu cukup untuk mengoreksi jikalau ditemukan hal yang tidak sesuai di Perpu ini? Political review yang disebut Prof Mahfud itu kan juga akal-akalan. Kenapa? Kan Perpu ini dianggap ruangnya presiden. Lalu objektivitasnya akan diuji dalam political review di DPR. Ujungnya kalau DPR setuju akan jadi undang-undang, tidak setuju akan dibatalkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin DPR menolak sesuatu yang dibuatnya bersama dengan presiden karena isinya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak mungkin DPR itu akan menolak. Oleh karena itu bagi saya political review
tidak masuk akal. Judicial review, komposisi hakim konstitusi sudah dirombak, yang menjadi mayoritas dalam menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sudah dipecat oleh DPR, diganti, sehingga komposisinya saya yakin ini menjamin ya agar Perpu bisa menjadi undang-undang. Kurang lebih ketika Perpu ini jadi undang-undang, ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja versi 2.0 ya. Jubahnya berbeda, tetapi isinya masih sama. Jadi apa yang bisa dilakukan kalau pemerintah katanya membuka ruang misalnya jika harus debat soal isi substansi perpunya, menurut Bung Ferry apa langkah yang paling tepat? Apakah satu-satunya uji materi ke Mahkamah Konstitusi meskipun tadi Bung Ferry meragukan itu? Ya, pada dasarnya tentu masyarakat karena kita semua ikut berpikir ya apakah ini semua sudah direkayasa sedemikian rupa, tentu kita meragukan pilihan-pilihan hukum yang dibuka, apalagi terlalu percaya diri pemerintah. Silakan kalau Anda tidak suka uji dan nanti kita buktikan. Padahal semua sudah direkayasa begitu ya. Nah, tentu secara konstitusional pilihan kita terbatas. Ke MK walaupun mungkin akan kalah tidak apa-apa sepanjang kita bisa membuktikan betapa pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang bermasalah di Republik ini. Bahkan tindakan presiden itu juga bisa dipermasalahkan sebagai tindakan pejabat tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena ingat saya tindakan pejabat tata usaha negara yang mengabaikan putusan peradilan itu dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang yang ujungnya dinyatakan tindakan itu tidak sah. Jadi masih banyak langkah yang mungkin bisa dipakai. Saya cuma kasih tahu semua langkah itu sudah diakal-akalkan oleh pemerintah agar kemudian kepentingan publik bisa Ini yang harus dibuktikan nantinya. Kalau ada yang tidak setuju, pakai langkah hukum dan kita masih berharap bahwa penegakan hukum ini bisa sesuai dengan fungsinya untuk menegakkan hukum itu sendiri. Tidak seperti yang diragukan tadi. Terima kasih Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.